Terima kasih Tuhan Yesus buat pernyataan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan saat ini kami hadir di rumah kudus-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari katakan lebih lagi. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam
kasih setiamu selalu melingkupi hidup kami Tuhan. Kasih setiamu yang tak pernah bisa terukur, tak pernah bisa terhitung Tuhan. Kasih-Mu lebih luas dari cakrawala, bahkan kasih-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan. Demikianlah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu biarlah segala puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Mari kita bangkit berdiri saudara. My soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sing my soul, yes, sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! 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 How great Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang melawat kami pada siang hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu berbicara bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema Strength for the Journey. Saudaraku yang kasih, kekuatan dalam perjalanan. Menghadapi tahun 2025, saudaraku yang kasih, adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Ya, semua pakar, semua orang mengatakan bahwasanya tahun ini adalah tahun yang berat, ya, begitu banyak tantangan, banyak problem. Tetapi saudaraku yang kasih, setiap perjalanan orang percaya, saudaraku yang kasih, kita percaya satu hal, janji Tuhan yang mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Oleh sebab itu kita harus percaya, saudaraku yang kasih, bahwasanya apapun yang terjadi hari ini, besok dan hari-hari yang akan datang, kita harus percaya bahwasanya kita punya Tuhan, ya. Setiap perjalanan kehidupan kita ini ada Tuhan yang menyertai. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, sampai akhir zaman, saudaraku. Sampai, artinya sampai akhir hidup kita, Tuhan akan menyertai, saudaraku. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan lihat firman Tuhan dari ayat emas kita. Kita lihat Yesaya pasal 40 ayat 28 berkata demikian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29 sampai 30, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara pengasih, kitab Yesaya pasal 40 dan seterusnya adalah bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya. Ya, bagian pertama itu cerita tentang sebuah nubuat tentang raja-raja Israel dan pembuangan ke Babel, saudaraku. Dan dalam pasal 40 ini dan selanjutnya itu adalah tentang bagaimana Tuhan berjanji akan melepaskan Israel, membebaskan bangsa Israel dari pembuangan, ya. Melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, melepaskan bangsa Israel dari kesulitan, dari kesusahan, dari penderitaan yang mereka alami, ya. Dan saudaraku yang kasih, ketika bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan, saudaraku yang kasih, itu Tuhan pakai Kores, ya, Raja Kores yang akan memerintahkan mereka untuk pulang, ya, untuk keluar dari tempat mereka dibuang, saudaraku yang kasih, ya. Ketika itu ada di Persia. Oleh sebab itu kalau kita melihat, saudaraku yang kasih, ibarat perjalanan keluar dari Babel, ya, maka mereka keluar untuk satu tujuan, yaitu untuk membangun bait Allah. Ya, kita bisa lihat, saudaraku, dalam Esra pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, firman Tuhan berkata demikian. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Kita lihat sana, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia untuk menggenapkan firman. Firman apa? Yaitu firman bahwasanya setelah 70 tahun di pembuangan, maka Tuhan sendiri akan membawa mereka keluar dari tanah pembuangan itu, saudara. Tempat mereka diperbudak, mereka akan keluar. Dan itulah pada masa pemerintahan Kores, maka tibalah waktunya Tuhan akan membawa mereka keluar. Dan saudaraku yang kasih, dalam Esra pasal 1 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya
biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Panggilan Israel untuk keluar dari pembuangan, saudaraku yang kasih, adalah panggilan untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun bait Allah. Ya, saudaraku yang kasih, yang dipanggil saudaraku yang kasih adalah umatnya, yaitu orang Israel. Itu dipanggil Tuhan untuk membangun bait Allah, saudaraku yang kasih. Dan itulah yang keluar dari pembuangan. Mereka keluar untuk satu tujuan, yaitu untuk membangun rumah untuk Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya, perjalanan membangun rumah Tuhan itu bukan hanya sekedar perjalanan yang mudah, tetapi itu membutuhkan komitmen. Ya, kenapa? Karena ada banyak tantangan, saudara, banyak pencobaan. Ketika mereka pulang, saudara, kayaknya sepertinya semuanya indah, semuanya baik, semuanya pulang dengan penuh semangat. Tetapi saudara yang kasih, ketika mereka dalam perjalanannya membangun bait Allah, mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Menghadapi banyak masalah, saudara yang kasih. Oleh sebab itu dalam perjalanan kita, ya, dalam menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara yang kasih, sering sekali kita menemukan tantangan, menemukan masalah. Lalu kita berpikir, saudara yang kasih, aku ini kan dipanggil Tuhan, aku melayani Tuhan, aku lakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa tantangan ada? Kenapa masalah ada? Kenapa problem ada? Saudaraku yang kasih, itu semua adalah cara Tuhan untuk kita mengenal Dia lebih lagi, saudara. Oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui, saudaraku yang kasih, dalam kita menjalani kehidupan kita, perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama adalah percaya pada kedaulatan Tuhan, ya. Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah konsep yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu di alam semesta, dan tidak ada kekuatan yang lain dapat menghalangi kehendaknya. Saudara yang kasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara yang kasih, kita harus percaya di sana ada terlibat yang namanya kedaulatan Tuhan. Ya, saudaraku, kadang-kadang kita menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, padahal kita melakukan apa yang baik. Kita melakukan firman Tuhan, kita beribadah dengan setia, kita melayani dengan setia, kita memberi dengan setia, memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Tetapi kenapa ada tantangan, ada masalah? Saudara yang kasih, kadang-kadang hal itu terjadi. Ya, dalam Yesaya 40 ayat 28, dari ayat emas kita tadi berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara yang kasih, kita perlu mengerti bahwasanya Allah kita lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kita juga mengerti, saudara yang kasih, bahwasanya Allah itu tidak pernah lelah dan lesu. Artinya Dia adalah Tuhan, sanggup melakukan segala perkara kapan dan di mana saja. Dan saudaraku yang kasih, ayat yang lain mengatakan tidak terduga pengertiannya. Artinya saudaraku yang kasih, kadang-kadang kita menghadapi apa yang di luar pikiran kita, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita renungkan, saudaraku yang kasih, janji-janji Tuhan. Tetapi kita percaya satu hal, bahwasanya ketika Tuhan berdaulat dan kita menerima itu sebagai kedaulatan Tuhan, maka kita percaya satu hal, bahwasanya Tuhan akan membawa kita ke satu tempat yang lebih baik. Tuhan akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kita percaya bahwasanya dalam segala sesuatu yang kita alami di sana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang kasih, percaya pada kedaulatan Allah adalah percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita melihat Yusuf, saudaraku yang kasih, bagaimana banyak tantangan yang dia alami. Ya, banyak problem yang sepertinya di luar kemampuannya, di luar kapasitasnya, seperti dia tidak berdaya. Tetapi di sana ada rancangan Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang dia hadapi, saudaraku yang kasih. Tetapi ada satu orang yang lain yang bernama Saul, saudaraku yang kasih, yang ketika dia menghadapi satu peperangan, saudaraku, menghadapi satu tantangan, musuh begitu banyak dan sudah semakin dekat.
Tetapi Samuel belum datang untuk mempersembahkan korban. Saudaraku yang kasih, di sana kita melihat Saul, saudaraku yang kasih, tidak sabar untuk menanti waktunya Tuhan. Ya, tidak sabar saudaraku yang kasih menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban. Lalu dia melakukan apa yang bukan seharusnya dia lakukan. Sehingga akhirnya Tuhan menolak dia menjadi raja. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan atas hidup kita, maka kita percaya Tuhan juga berdaulat atas masa depan kita. Tuhan berdaulat atas segala keperluan kita. Tuhan berdaulat atas ke masa depan anak-anak kita. Tuhan berdaulat saudaraku yang kasih untuk menjadikan anak-anak kita juga berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, yang pertama yang kita perlu mengerti ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita ada dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, bahwasanya ada yang namanya kedaulatan Tuhan yang akan selalu menolong kita. Yang kedua saudaraku yang kasih, kita lihat bagaimana ketika kita ada dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita melihat tantangan sebagai proses pertumbuhan, ya. Kita melihat tantangan sebagai proses pertumbuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Di sana firman Tuhan mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, tiada berdaya. Saudaraku yang kasih, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam satu situasi yang membuat kita sepertinya begitu lelah, ya, yang membuat kita begitu merasa tidak berdaya, yang membuat kita merasa terpuruk, dan seakan-akan saudaraku yang kasih, begitu banyak masalah yang menekan kita. Ya, sama seperti Ayub, ya. Ayub saudaraku yang kasih, ketika menghadapi masalah, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya pun menekan dia, merendahkan dia. Istri yang dia kasihi pun meninggalkan dia. Keadaannya pun semakin terpuruk, begitu banyak penderitaan yang dia alami saudaraku yang kasih. Ya, tetapi kita percaya saudaraku yang kasih, ya. Untuk menumbuhkan kapasitas kita, sering sekali Tuhan membawa kita kepada situasi yang di luar kemampuan kita. Saudaraku yang kasih, seorang yang mampu mengangkat beban 50 kilo, saudaraku yang kasih, tapi untuk meningkatkan kapasitasnya, dia harus berani memulai mengangkat beban yang lebih berat lagi. Ya, yang di luar apa yang biasa dia lakukan, di luar zona nyaman saudaraku yang kasih. Apa yang selama ini membuat kita nyaman, ya, kadang-kadang itu menjebak kita untuk tidak mengalami pertumbuhan, untuk kita mengalami yang namanya stagnasi, yang hanya terkurung di satu tempat, yang tidak bergerak, saudara, tidak mengalami pertumbuhan. Ketika Yusuf ada di dalam sumur, sepertinya semuanya sudah game over, saudara yang kasih. Tidak lagi harapan bagi Yusuf. Tetapi di sana ada Tuhan. Ketika dia ada dalam kelemahan, ada dalam ketiadaberdayaan, firman Tuhan mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang kasih, dalam Ulangan pasal 32 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudaraku yang kasih, Raja Wali ketika anaknya kecil, anaknya masih bayi, saudaraku yang kasih, maka anak ini akan ditempatkan di tempat yang aman, ya. Dibuat dengan sarang yang baik, yang lembut, yang tidak akan melukai dia. Sarangnya ditempatkan di tempat yang tinggi, yang predator tidak akan bisa sampai ke sana untuk mengganggu anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, induknya akan menyediakan semua keperluannya. Tetapi ketika anaknya sudah semakin bertumbuh, maka apa yang dilakukan induk Raja Wali adalah dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Firman Tuhan mengatakan, dia melemparkan anak-anaknya keluar dari sarangnya, saudaraku yang kasih. Ya, sehingga anak-anaknya berpikir, ibu, kenapa ini terjadi? Kenapa?
Kenapa engkau membuang kami? Kenapa engkau melepaskan kami dari tempat yang aman ini, yang nyaman ini? Ya. Tetapi saudara pengasih, itulah cara induk Raja Wali untuk mendewasakan anak-anaknya, untuk melatih anak-anaknya supaya menjadi Raja Wali yang kuat, Raja Wali yang tangguh, untuk menjadi Raja Wali yang sanggup menghadapi segala tantangan. Bagaimana dengan mengizinkan anak-anaknya boleh mengalami pencobaan, anak Raja Wali mengalami tantangan, mengalami ujian. Ya, tetapi perlu kita mengerti satu hal, ketika kita ada dalam satu tantangan, ada dalam satu pencobaan, saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengatakan Allah tidak akan memberikan kepadamu pencobaan melampaui kemampuanmu. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan melebihi kemampuan kita. Tetapi Raja Wali akan menopang anaknya, saudaraku yang kasih, ketika anaknya akan jatuh. Sehingga dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu kalau kita menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, berarti Tuhan sedang mau mengangkat kita. Tuhan mau membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan perjalanan kita akan terus disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, bagaimana kita menjadi kuat di dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Ya, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kasih, menanti-nantikan Tuhan artinya adalah mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan kita. Ya, menantikan Tuhan artinya tidak mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kebolehan kita, saudara yang kasih, tapi kita mengandalkan Tuhan. Ya, ketika Raja Wali menghadapi badai, maka apa yang dia lakukan? Dia bukan menentang badai. Ya, dia tidak mengatakan, ayo di mana kekuatanmu? Ya, tetapi dia terbang lebih tinggi. Ketika badai datang, saudara pengasih, Raja Wali akan naik, terbang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Saudara pengasih, artinya apa? Ketika ada masalah, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat masalah yang kita hadapi itu sebagai masalah yang kecil. Ya, kenapa? Karena kita bersama Tuhan yang besar. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, maka semua masalah yang kita hadapi itu akan terasa kecil. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, ya, semua masalah itu menjadi kecil ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 19 berkata demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengatakan kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Artinya bukan karena kuat, bukan karena pintar, bukan karena banyak pengalaman saja, saudaraku yang kasih. Tetapi dalam segala perjalanan kita, kita berhasil karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita beruntung dalam usaha, dalam bisnis kita. Tuhanlah yang akan mengangkat kita, saudara yang kasih, untuk boleh naik ke level yang lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang kasih, seberapa banyak waktu lagi yang akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, kita harus mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan.
Kenapa? Karena hanya orang yang mengandalkan Tuhanlah, saudaraku yang kasih, yang akan boleh berhasil dalam perjalanan yang akan kita jalani. Ya, Yeremia 17 ayat 8 berkata, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita ada di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudaraku yang kasih, maka akan ada produktivitas, akan ada keberhasilan, akan ada peningkatan, pertumbuhan yang akan kita alami, saudaraku yang kasih, sehingga kita akan menjadi saksi kebesaran Tuhan, menjadi saksi pertolongan Tuhan, menjadi saksi kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, pada hari ini, ketika kita akan menghadapi perjalanan hidup kita, ya, mungkin kita sudah jalani setengah, mungkin ada yang jalani sepertiga. Mungkin saudaraku yang kasih, ada begitu banyak tantangan di depan yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita mengerti, saudaraku yang kasih, bosnya, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Dia akan menyertai kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak problem yang harus kita hadapi, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh sebab itu, apapun masalah yang kau hadapi hari ini, apapun pergumulanmu pada hari ini, Tuhan ada, Tuhan siap untuk menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu, Tuhan akan menyediakan semua keperluanmu, Tuhan akan berikan terobosan dalam usahamu, saudaraku yang kasih, ketika engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan menerima kemenangan, engkau akan menerima berkat-berkat yang spesial dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melihat setiap tantangan yang kami hadapi adalah sebuah proses yang akan membawa kami kepada pertumbuhan, akan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, akan membawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, pertolongan-Mu lebih lagi, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami boleh senantiasa juga percaya ada kedaulatan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap perjalanan yang kami lalui. Ada kedaulatan Tuhan yang akan menentukan kemenangan bagi kami, menentukan berkat bagi kami, sehingga kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan April dengan tema yang baru. Kita percaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk semua berjalan dengannya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan bersama-sama. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka
di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang membuka jalan dalam kehidupan kami. Dan di bulan yang baru ini, mohonkan kekuatan-Mu Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Jikalau sebentar lagi di menara doa ini kami akan mendengar pesan firman-Mu, kami sambut dengan penuh ucapan syukur dan urapan-Mu di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini diberkati Tuhan, dan yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur pada bulan yang baru ini, tepat pada hari Selasa di 1 April, maka kita akan memulai dengan tema yang baru, yaitu Strength for the Journey. Mari kita katakan bersama-sama, Strength for the Journey, yaitu kekuatan dari Tuhan untuk menuntun kita dalam perjalanan hidup ini. Dengan ayat emas yang diambil dari Yesaya 40 di ayat 28 sampai 31 ya. Nah, mari kita bersama-sama kita akan membacakan ayat-ayat ini 2-3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada amin? Nah saudara, melalui ayat-ayat ini, maka kita mengerti sampai di ayat 30 ini, bahwa Tuhan kita yang memberi kekuatan bagi kita. Saat kita melihat ada banyak orang-orang muda hari-hari ini menjadi lelah, letih dan lesu karena tuntutan pekerjaan, karena pencapaian pengejaran target, karena banyaknya pressure untuk karir maupun untuk income. Banyak yang akhirnya menjadi letih dan lesu.
apalagi ketika mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Kita melihat orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mereka itu akhirnya akan menjadi lelah, letih lesu, bahkan tersandung di ayat yang ke-30 katakan. Tetapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, seperti di menara doa di pagi hari ini, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, maka kita akan seperti Raja Wali. Apa ciri seekor Raja Wali, Bapak Ibu? Raja Wali itu tidak takut akan badai. Sekalipun ada badai, Raja Wali itu bahkan akan naik terbang lebih tinggi lagi dengan kekuatan dari badai itu. Jadi Raja Wali itu menantang badai, dan dia menggunakan badai untuk mengangkat dirinya lebih tinggi lagi. Demikian juga pesan Tuhan untuk kita hari ini, pada bulan yang baru ini. Resepnya itu adalah kita harus lebih banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama-sama, diam di dalam hadirat Tuhan. Jangan sibuk kita mengejar hadiah, tapi mari kita itu lebih fokus mengejar hadirat. Karena ketika hadirat Tuhan nyata, saudara tidak perlu sibuk dengan pengejaran-pengejaran hidup ini. Hadiah-hadiah dari Tuhan yang terbaik itu akan datang dalam hidup kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, ayat emas yang berikutnya dari Ibrani 12 di ayat 1 sampai 3. Mari kita membacanya bersama 2-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu menjadi kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Nah saudara, ayat emas yang kedua ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dalam perjalanan hidup kita perlu Tuhan. Kita harus menyadari bahwa life is a journey. Hidup ini adalah perjalanan. Dan seiring dalam perjalanan hidup kita, maka seperti orang yang berlari maraton, saudara, bukan sprinter atau lari jarak pendek, siapa yang cepat dia yang menang, bukan saudara. Tapi perlombaan kita adalah perlombaan maraton, yang artinya perjalanan itu panjang. Jangan puas diri, jangan merasa mapan, tapi kita harus terus mengejar Tuhan. Dan ketika kita mengejar Tuhan, ingat di ayat yang pertama katakan kita harus tanggalkan semua beban-beban yang berat. Saudara lihat orang yang kalau pertandingan lari, olimpiade contohnya, ada yang lari sambil bawa koper, ada yang lari sambil memakai sepatu bot ya, dengan ransel yang berat ya. Tidak ada saudara. Seringan mungkin dengan sepatu yang senyaman mungkin. Nggak ada yang pakai sepatu hak tinggi ya, sepatu bot dengan ransel sambil mengangkat koper. Nggak ada saudara. Mengapa? Karena semuanya harus tanggalkan beban-beban itu, supaya ketika mulai berlari tidak ada beban apapun, sehingga bisa berlari dengan cepat mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Oleh sebab itu saudara, apa yang perlu pesteluk dalam kehidupan kita? Ingat, following God's plan in your life
Itu paling penting. Ikuti rencana Tuhan. Kalau kita berdoa setiap hari, saudara ingat selalu berdoa, Tuhan, tunjukkanlah rencanamu dalam hidup saya. Langkah demi langkah dalam hidup saya, tunjukkan ya Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketika kita mengikuti rencana Tuhan dalam hidup ini, maka di Ibrani 12 ayat 1 katakan, kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di dunia ini. Mengapa ada orang yang waktu berlari itu tidak mencapai garis finish, Bapak Ibu? Karena dia mulai ingin menyerah. Karena dia itu mulai merasa dirinya tidak kuat. Atau mungkin di tengah jalan dia melihat ada yang jual bakso, ya kan? Ada abang tukang bakso, ya kan? Lalu dia melihat, oh ini ada jualan-jualan di stand. Wah, akhirnya fokusnya berhenti untuk makan, minum, ya kan? Atau ada yang hanya ingin foto saja, selfie. Yang penting saya sudah mengenakan kostum perlombaan, orang udah tahu saya ikut kejuaraan ini, ya kan? Saudara, banyak orang tidak fokus dalam hidup ini. Akhirnya mereka tidak mencapai garis finish. Tapi Tuhan menuntun kita semuanya untuk selalu mengikuti jalan dan rencana Tuhan. Mengapa saudara? Karena kita harus belajar seperti Musa. Di Mazmur 103 di ayat yang ke-7, mengapa Musa itu dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun. Itu ada pemeliharaan Tuhan. Karena ayat 7 katakan ini, mari kita baca bersama 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dalam bahasa Inggrisnya di New King James katakan, He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Apakah jalan-jalan Tuhan atau perbuatan-perbuatannya? Jalan-jalannya dulu, benar? Kalau hanya melihat perbuatan seperti orang Israel melihat mujizat Tuhan di Mesir, wow, tapi hanya mereka nggak ngerti, karena nggak ada GPS dalam hidupnya untuk menuntun perjalanannya, sehingga banyak yang tersesat, banyak yang mengeluh, banyak yang bersungut-sungut karena tidak mengerti rencana Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka suka komplain, mengapa tidak ada bawang, mentimun, daging yang enak di Mesir? Mengapa kita sengsara di padang gurun ini, makan mana saja setiap hari? Saudara, mereka mulai komplain. Mengapa? Karena hidup mereka tidak mengerti jalan dan rencana Tuhan. Hari ini, di awal bulan yang baru ini, doa Pestelu adalah, ayo saudara, kita semuanya mengikuti rencana Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita mengikuti rencana Tuhan, maka saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini janji Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi di 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya, mari kita semuanya kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa agar rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ku mau memiliki Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau serupa Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalan
jalanku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah belajar di awal bulan yang baru, agar kami selalu mengikuti rencana Tuhan, bahwa life is a journey. Hidup ini adalah perjalanan, dan kami mau perjalanan kami bebas hambatan, bebas rintangan, bebas dari beban-beban yang berat yang perlu dilepaskan. Saudara, hari-hari ini mari kita periksa, apakah ada hal-hal tertentu yang menghalangi, merintangi kita untuk lebih cepat, lebih kuat lagi berjalan bersama Tuhan. Mari kita tanggalkan semua beban yang berat, kekhawatiran, ketakutan, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang penuh dengan motivasi yang belum murni. Kita tanggalkan semua, dan Tuhan pimpin jalan kami di bulan yang baru ini. Berkati seluruh umat-Mu di menara doa ini. Berkati Tuhan di masa-masa liburan, agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan, keluarga demi keluarga, baik yang di Medan maupun di luar kota atau di luar negeri, semua ada dalam pelindungan dan pemeliharaan-Mu. Doa kami juga untuk GBI My Family, Engkau berkati ya Tuhan. Kasih anugerah-Mu menyertai kami semua dalam keluarga besar My Family Church House of Favor. Dan juga untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro, Engkau memberkati Tuhan setiap hati yang telah menabur ya Tuhan. Kasih anugerah-Mu seluruh jemaat kami. Terima kasih Bapa. Doa kami juga untuk bangsa negara kami, juga kota Medan, aman tentram dalam pelindungan-Mu, khususnya di masa-masa liburan saat ini. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, kiranya mencintai-Mu, mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup menara doa di pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari saudara, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberikan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat siang, sampai berjumpa pada ibadah menara doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.